Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di pagi ini kita bisa dipertemukan oleh Allah di majelis ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Haqqul Ablaj fi dahdi syubuhati mafhumil bid'ah lil arfaj, atau bantahan terhadap kesalahpahaman terhadap bid'ah oleh orang yang bernama Abdul Ilah Al-Arfaj. Kita melanjutkan kembali. Pada pertemuan yang lalu penulis yaitu Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, beliau menjelaskan tentang orang ini yang dibantah ini, yaitu Abdul Ilah Al-Arfaj, bahwa dia ini gagal paham terhadap para ulama, di mana kesalahan dia ketika membagi ulama menjadi dua kelompok, yaitu yang dia istilahkan dengan ulama-ulama yang al-muwassi'in dan ulama-ulama yang mudayyi'in. Ya, ulama-ulama yang mudayyiqin. Ulama-ulama yang pertama kata dia yaitu mereka yang tidak ketat dalam masalah bid'ah, sehingga mentolerir dan menerima bid'ah-bid'ah. Ini digolongkan dengan nama muwassi'in. Sedangkan katanya ada ulama-ulama yang sangat ketat, ya sangat kenceng dalam masalah bid'ah, menyempitkan bid'ah hanya sebatas dolalah, tidak ada bid'ah hasanah. Maka golongan yang kedua ini dia istilahkan dengan ulama mudayyiqin, ulama-ulama yang menyempitkan makna bid'ah. Ini kekeliruan, ya, disebabkan karena dia gagal paham terhadap definisi bid'ah dan rincian-rincian bid'ahnya itu. Maka di sini beliau memudahkan pembahasan dengan dialog. Ya, di sini beliau membawakan dialog antara mukhalif dengan nasih. Ya, mukhalif artinya yang mendukung bid'ah hasanah, sedangkan nasih artinya orang yang berusaha untuk menasihati dia agar dia kembali kepada pemahaman yang benar tentang bid'ah. Tapi di sini kita tidak menggunakan mukhalif dan nasih. Kita menggunakan istilah ahlil bid'ah dan ahli sunnah. Ya, jadi dialog ini antara ahlil bid'ah yang mendukung bid'ah dengan ahlus sunnah yang tidak mendukung bid'ah, tidak mentolerir bid'ah dalam agama. Kata Syekh di sini, wali annahu qad la yatasawwar ba'dul qurra syana'ata ta'silil arfaj
wa sa'uqarrib bi fadlillahi wa taufiqi ba'dal adhaim allati zalla fiha al-katib fi munadharatin liyashula tasawwuruha wa ma'rifatuha. Kata beliau, dikarenakan sebagian orang-orang itu mereka itu tidak bisa memahami bid'ah seperti Arfaj ini, maka di sini aku akan menggunakan pendekatan pemahaman dengan menggunakan metode dialog. Ya, maka dengan pertolongan Allah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan tentang kekeliruan Al-Arfaj dan juga orang-orang yang semisal dengannya untuk memudahkan, ya, untuk supaya mereka mudah memahami bid'ah ini dan tidak gagal paham lagi. Kalau nggak salah kemarin kita sampaikan, orang-orang seperti Arfaj ini dia itu kebingungan sendiri. Dia melihat sebagian ulama ini kok membid'ahkan sesuatu, tapi kok yang lain nggak dibid'ahkan. Ya, contoh misalnya peringatan Maulid Nabi dibid'ahkan, tapi di saat yang bersamaan seperti mikrofon, ya ini mikrofon atau haji naik pesawat, ya, atau adzan pakai speaker misalnya, atau mushaf Al-Quran, kenapa kok nggak dibid'ahkan? Jadi ini para ulama ini gimana sebenarnya pemahamannya terhadap bid'ah ini? Nah, ini dia gagal paham terhadap bid'ah dan gagal paham terhadap para ulama. Tapi langsung saja kita mulai dialognya. Qala al-mukhalif, ya, di halaman 106, qala al-mukhalif, ahli bid'ah berkata, ana ata'ajjabu minal ulama. Saya ini heran sama ulama-ulama ini. Jari ini ahli bid'ah ini. Aku iki heran ambil ulama-ulama ini. Fa innahum lam yafhamul bid'ata wa dhabitaha. Para ulama ini, mereka ini enggak paham tentang bid'ah dan tidak paham tentang ketentuan-ketentuan bid'ah. Lidha badda'u asya' mimma yadullu ala adami fahmihim li dhabitiha wa yu'akkidu hadha annahum mukhtalifuna fi tabdi'i katsirin minal umur. Jadi ahli bid'ah ini menganggap bahwa para ulama itu nggak paham tentang bid'ah dan ketentuan bid'ah. Karena itu para ulama banyak membid'ahkan perkara-perkara yang itu semua menunjukkan bahwa mereka memang secara asal tidak paham tentang bid'ah itu dan juga tidak paham tentang ketentuan bid'ah itu. Bahkan aku tekankan pernyataanku ini, kata si ahli bid'ah, aku kuatkan pernyataanku ini, maksudnya pernyataan bahwa para ulama itu nggak paham bid'ah, itu aku kuatkan dengan fakta realita yang ada, di mana para ulama itu banyak berselisih pendapat terhadap suatu permasalahan. Sebagian mengatakan ini bid'ah, sebagian lain mengatakan ini bukan bid'ah. Berarti di situ menunjukkan para ulama ini memang belum ada pemahaman yang baik terhadap bid'ah. Makanya kok bisa sampai berbeda pendapat gitu. Ya, iki jari sapa, Mang? Ahlus sunnah apa ahlul bid'ah? Iya, katanya ahlul bid'ah ini. Qala an-nasih, maka dibalas sama ahlus sunnah. Al-qawlu bi annal ulama lam yafhamu dhabital bid'ati da'wa la tuqbal illa bi burhanin. Tuduhanmu tadi yang mengatakan bahwa para ulama itu enggak paham tentang bid'ah, tidak paham tentang ketentuan-ketentuan bid'ah, itu adalah klaim yang tidak bisa diterima. Kecuali kalau kau bisa membuktikannya, kau datangkan bukti akan hal itu atas tuduhanmu itu. Amal ikhtilafu fi tabdi'i katsirin minal umur. Adapun perbedaan pendapat di antara para ulama tentang suatu permasalahan, apakah itu bid'ah atau tidak. Memang ada nggak para ulama yang berselisih tentang sesuatu itu bid'ah atau tidak? Ada. Ya, seperti yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, sebagian ulama membid'ahkan badal umroh atau badal haji, badal umroh.
Ya, sebagian ulama mengatakan itu bukan bid'ah karena dikiaskan dengan apa? Badal haji. Ya. Nah, perselisihan di antara para ulama ini tentang suatu permasalahan apakah itu bid'ah atau tidak, falaisa dalilan ala adami fahmihim li dhabitil bid'ah. Itu bukan menjadi dalil lantas kemudian mereka dihukumi nggak paham bid'ah. Ngerti maksudnya? Ya, para ulama berbeda pendapat tentang ini bid'ah atau tidak sih badal umroh itu. Sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan tidak bid'ah. Nah, perselisihan ulama ini itu bukan menjadi dalil yang lantas kemudian menuduh mereka nggak paham tentang bid'ah. Wadzalika li amrain. Yang demikian itu karena dua perkara. Al-awwal annahum muttafiquna ala tabdi'i umurin akthar. Para ulama banyak sepakat atas kebid'ahan lebih daripada yang tidak sepakat. Jadi hal-hal yang disepakati kebid'ahannya itu lebih banyak daripada hal-hal yang diperselisihkan kebid'ahannya. Yang diperselisihkan kebid'ahannya ini banyak atau sedikit? Yang diperselisihkan sedikit. Yang disepakati kebid'ahannya itu lebih banyak. Nah, maka kok nggak fair dong kalau mengatakan para ulama nggak paham tentang bid'ah hanya gara-gara ada sedikit permasalahan yang mereka berselisih pendapat di situ apakah itu bid'ah atau tidak. Yang kedua, annahu la zalal ulama'u yakhtalifuna fi tanzilit ta'silatil ilmiyah 'alal waqai' wa huwa al-musamma 'indal usuliyyin bitanqihil manat. Perkara kedua yaitu tentang tuduhan dia bahwa para ulama katanya nggak paham tentang bid'ah. Kata beliau, para ulama itu terus berselisih pendapat dalam masalah penerapan, ya dalam masalah penerapannya. Adapun dalam masalah konsep bid'ah sendiri, ini para ulama tidak ada silang pendapat di dalamnya. Paham maksudnya ya? Jadi para ulama dalam urusan konsep bid'ah itu mereka sepakat. Namun dalam penerapannya terhadap kasus-kasus tertentu ini memang terbuka pintu khilaf di situ. Kita akui benar. Ya, kayak misalnya tadi, para ulama khilaf tentang badal umroh. Ini bukan berbicara tentang konsep bid'ahnya, tapi berbicara tentang penerapan rincian hukumnya. Para ulama yang berpendapat bahwa badal umroh itu adalah bid'ah karena mereka beranggapan berdalil tidak ada nas yang sharih, yang terang benderang akan hal tersebut. Yang ada dalil tentang apa? Badal apa? Haji. Sedangkan para ulama yang menganggap badal umroh itu bukan bid'ah, mereka berpendapat bahwasanya haji dan umroh itu satu kesatuan. Umroh itu adalah haji, tapi haji kecil, ya, al-hajjul asghar, haji kecil. Sehingga kalau badal haji itu boleh, maka badal umroh pun juga boleh. Ini dinamakan dengan istilah apa? Qiyas. Baik, betul dalam masalah penerapan hukumnya ada perselisihan, ada perbedaan pendapat. Tapi baik dua kubu tersebut, baik kubu yang membid'ahkan ataupun tidak membid'ahkan, mereka sama-sama punya konsep yang sama tentang bid'ah. Apa itu? Yaitu al-aslu fil ibadah tauqifih. Bahwasanya hukum asal suatu ibadah itu berhenti pada dalil. Artinya seorang nggak boleh mengarang-arang ibadah yang baru. Nggak boleh adanya ibadah yang tidak ada dalilnya. Mereka sama-sama sepakat akan hal tersebut. Konsep bid'ahnya itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi perinciannya itu memang ada khilaf. Namun konsep ya bid'ah, ya ketentuan-ketentuan dhawabit bid'ah itu disepakati oleh para ulama. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Baik, selesai kata ahlus sunnah.
Dibalas lagi sama ahli bid'ah. Anali istiqra'un li sani'il ulama fit tabdi'. Saya ini sudah meneliti, sudah menelaah ya ucapan-ucapan para ulama tentang bid'ah. Ya, bagaimana mereka membid'ahkan ini, membid'ahkan itu sudah saya pelajari. Ya, sudah saya khatamkan ucapan para ulama ini. Wa bina'an 'alaihi dhahara li anna dhabital bid'ati laisa mundhabitan 'indahum. Setelah saya teliti, kata si ahli bid'ah ini, maka saya simpulkan, nampak bagiku bahwa mereka, para ulama, memang tidak memiliki konsep, tidak memiliki pakem tentang masalah bid'ah ini. Ini dibid'ahkan, yang ini tidak dibid'ahkan. Ini mereka nggak memiliki rumus dalam membid'ahkan itu. Ya, asal ceplos saja kayaknya ini katanya. Itu kata ahli bid'ah. Kemudian ahlu sunnah membalas lagi, laisa kullu istiqra'in makbulan. Tidak semua penelitian itu diterima. Kan tadi dia katanya sudah meneliti kitab-kitab para ulama, ucapan-ucapan mereka tentang masalah bid'ah, sampai pada kesimpulan para ulama itu tidak memiliki konsep yang jelas tentang bid'ah. Dibalas sama ahlu sunnah, tidak semua penelitian itu diterima hasilnya. Oh iya dong, skripsi apa semua penelitian terus diterima? Enggak, dicoret-coret sampai dosennya gak gagal lagi skripsimu ini, penelitianmu ini. Nah, tidak semua penelitian diterima. Wala kullu man istaqra'a kana istiqra'uhu taman. Dan tidak semua orang yang meneliti penelitiannya itu sempurna. Tuh. Betul dia meneliti, tapi penelitiannya itu cuman setengah-setengah saja. Dia buka satu kitab, diwoco sebagian tok ditutup. Buka kitab yang lain, diwoco sebagian tok ditutup. Buka kitab mana yang liyane, dibuka sebagian terus ditutup. Sampai satu perpustakaan itu sudah disambangi sama kitab-kitab ini. Terus kemudian dia keluar perpustakaan mengatakan, saya sudah meneliti semua isi perpustakaan. Duh, membuka-buka kitab ngono tok diwoco sak baris rong baris sudah dianggap membaca kitab semuanya. Tidak. Maka tidak semua penelitian itu sempurna. Faqad yakunul istiqra unaqisan. Terkadang penelitian yang dilakukan oleh seseorang itu masih dianggap kurang. Ya, masih dianggap tidak sempurna. Au yakunu fahmuhu li kalamil ulama ghaira sahih. Atau bisa jadi orang meneliti, betul dia meneliti. Jadi maktabah, perpustakaan itu benar-benar dibaca semua sama dia. Sampai turuin nang perpustakaan deh. Nggak cukup perpustakaan, tambah lagi PDF diwocoi kabeh PDF. Dari halaman 1 covernya sampai selesai. Bahkan bukan cuma dibaca, dihafalno. Oh, kurang apa? Tapi mungkin enggak apa yang dia baca itu tidak dia pahami? Hah? Mungkin. Mau cocok sapa sing gak iso. Ya kan? Antum yang nggak bisa bahasa Arab ya, baca Quran mau cocok iso gak? Iya, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi paham enggak? Iya, harus baca tafsir dulu. Maka tidak semua orang yang meneliti, membaca, lantas kemudian dia paham maksud daripada ulama yang ada di dalam kitab yang dia baca itu. Bisa jadi dia gagal paham. Itu kata ahlus sunnah. Qala al-mukhalif, dibalas lagi sama ahli bid'ah. Litaktani' bima aqul lanabda bimas'alati kullu bid'atin dhalalah. Baik. Biar biar enak, maksudnya dialognya itu biar lancar. Maka gini saja. Kita mulai diskusi kita, kata si ahli bid'ah ini, kita mulai diskusi kita dengan masalah kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Ini hadis Nabi SAW. Kita mulai dengan ini dulu saja. Kata ahlu sunnah, tawakkal ala Allah. Oke, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala al-mukhalif, ahli bid'ah mengatakan, za'ama ba'dul ulama bi anna kulla bid'atin dalalatun wa ala hadha mu'akhadat. Sebagian ulama menganggap bahwa seluruh bid'ah itu sesat. Ya, semua bid'ah itu sesat kabeh, karena ada kata-kata kullu. Maka disinilah letak kekeliruannya, disinilah letak kesalahannya. Ini kritik yang dikritik. Ya, inilah yang dikritik. Wa qablal isyarati li ba'dihha. Tapi sebelum kita lanjut lagi, fahal anta taqul inna kulla bid'atin dhalalah. Tapi saya tanya dulu kepadamu, wahai ahlus sunnah, kata si ahlul bid'ah ini, saya tanya dulu kepadamu, apakah kau juga berpendapat bahwa semua bid'ah sesat? Kata ahlus sunnah, na'am, iya. Ini jamaah, cirinya ahlus sunnah itu tidak malu menegaskan akidahnya. Di hadapan ahlul bid'ah, dia tegas lantang mengatakan akidahnya, nggak malu-malu kucing dia. Tidak malu-malu kucing. Nggak kayak sebagian orang niru caranya Syiah, takiyah dulu di hadapan ahlul bid'ah. Dia malu menampakkan akidahnya, malu menegaskan akidahnya. Maka dia datangkan kalimat-kalimat yang ya sekiranya supaya tidak menimbulkan kecurigaan antara dia dengan si ahlul bid'ah ini. Contoh misalnya antum lagi duduk-duduk lah sama teman-teman antum, yang ternyata teman-teman antum ini adalah punya pemikiran menyimpang. Teman-teman antum ini kemudian mengatakan bahwa Salafi itu, mereka itu menganggap bahwa hanya konsep beragama mereka saja yang benar. Selain manhaj salaf itu dianggap menyimpang, dianggap sesat. Iki Salafi iki. Antum dituding ngono. Iki Salafi iki. Dia itu punya pemahaman selain salaf, manhaj salaf itu dibilang sesat, dibilang menyimpang, dibilang ahlil bid'ah. Antum diwarang ngono ya apa? Antum yani apa antum ndak? Oh ndak kok. Kita ini adalah orang yang mentolerir di luar kelompok kita, di luar manhaj salaf. Itu sama, kita juga hargai mereka. Kita hormati perbedaan. Ya, kita tidak menganggap manhaj salaf yang paling benar, tidak. Ya, semuanya benar. Ya kan? Yang penting sama-sama kita ini bersyahadat la ilaha illallah. Kita tidak membeda-bedakan golongan. Antum ngomong kayak gitu tujuannya buat apa? Golek aman. Iya. Tapi ahlus sunnah yang sejati tidak tegaskan, iya, manhaj salaf sing paling bener. Selain manhaj salaf sesat, selain manhaj salaf menyimpang. Oh masalah tak? Ustaz kok geger? Yo wis, memang ngono konsekuensinya. Iya. Memang harus berpisah. Tapi mereka teman-teman saya, ya, kalau memang menyimpang berpisah, mana yang lebih kau dulukan, solidaritasmu, koncoan kecili, atau manhajmu, akidahmu yang lebih kau pentingkan? Akidah. Ojo ngomong iki koncoku kecili, nek menyimpang ya wis tinggalan. Ahlussunnah menegaskan demikian. Iya, manhaj salaf yang paling benar. Selain beragama, selain konsep beragamanya manhaj salaf, maka itu menyimpang, maka itu sesat. Kesesatannya bisa sampai keluar dari Islam, atau dia keluar dari ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah. Oh berarti kau menganggap dirimu suci. Ya, berarti kau menganggap dirimu suci, selain engkau dianggap sesat. Oh ini yang perlu perincian. Saya tidak bilang bahwa diri saya suci. Yang saya bilang suci apanya? Konsep manhaj itu yang pasti benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Adapun orangnya mungkin salah, ya nemen salah ya. Sama seperti Islam dan agama di luar Islam. Antum lagi duduk-duduk sama ada satu orang Nasrani, orang Yahudi, Buddha, Hindu, ateis, mereka semua bilang Islam itu loh.
Mosok dhek nganggap agama sing tepak iku Islam tok. Di luar Islam itu dianggap kafir sama dia. Dianggap agama yang batil. Iya, benar nggak? Kau kayak gitu? Apa jawaban antum? Hah? Iya, ojo golek aman. Iya, benar. Saya meyakini semua agama di luar Islam adalah agama yang batil. Berarti kau itu sok suci. Oh enggak. Saya tidak menganggap bahwa saya pasti dijamin surga. Bisa jadi na'udzubillah saya mengakhiri hidup di atas kekufuran, na'udzubillah. Sebaliknya bisa jadi engkau mendapatkan hidayah sehingga kau mengakhiri hidupmu dengan la ilaha illallah sehingga kau masuk surga. Urusan surga neraka bukan urusan saya. Urusan suci atau bukan suci bukan saya. Cuman yang kita bahas adalah din, agamanya. Saya yakin agama Islam agama yang hak. Ya, maka kembali ke sini, Ahlus Sunnah itu menegaskan akidahnya, tidak malu menampakkan akidah dan manhajnya. Kata dia, "Na'am, iya. Ana ara anna kulla bid'atin fid dini dhalalatun li umumil hadis." Kata dia, iya. Kata Ahlus Sunnah, aku berpendapat bahwa semua bid'ah fid din dalam masalah agama itu dhalalah, sesat, kesesatan. Li umumil hadis, berdasarkan keumuman hadis. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Wa ara anna man yuqarrir anna fid dini bid'atun hasanatun aw anna fid dini bid'atan hasanatan fahuwa mutanaqidun. Dan aku tegaskan dan aku berpendapat bahwasanya barang siapa yang mengatakan ada bid'ah hasanah di dalam Islam, di dalam agama, maka dia adalah orang yang mutanaqid. Apa mutanaqid? Kontradiktif. Ya. Ini Ahlus Sunnah, dia tegaskan, aku berpendapat bahwa orang-orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu, bid'ah yang baik itu, maka orang seperti ini adalah orang yang mutanaqid, kontradiktif, mencela-menceli. Qala al-mukhalif, gak terima ahli bid'ah. Ngamuk dia. Ngomong dia. Za'mut tanaqud wahmun minka. Tadi kau menuduh orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah itu orang yang mutanaqid, orang yang mencela-menceli. Itu hanya dugaanmu saja itu. Itu dugaan yang keliru darimu. Waham ini halu. Itu halusinasimu itu. Kata Ahlus Sunnah, qala nasih, la bas, kata dia, gak apa-apa karepmu wis. Kau anggap itu dugaanku yang salah, kau anggap itu halusinasiku, la bas, gak apa-apa, gak masalah. Innalladzi yusafu bi annahu bid'atun hasanatun la yakhruj an halain. Nah, ini baru diperinci sama Ahlus Sunnah. Sesungguhnya yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, maka dia cuman memiliki dua kemungkinan saja. Paham ya? Ini buat orang-orang yang meyakini adanya bid'ah hasanah, maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imma annahu qad dallat dalilu alaihi walau bil umumi wa ghairihi aw anna dalila lam yadulla alaihi. Adanya cuma dua kemungkinan. Yang pertama, yang kau anggap itu bid'ah hasanah, saya tanya, apa ada dalilnya? Kalau kau mengatakan ono iki dalile, kok mbok bid'ah no? Ini bid'ah hasanah, tayyib, ada dalilnya enggak ini? Ada dalilnya. Lapo mbok arani bid'ah? Ngerti maksudnya ya? Maulid Nabi. Maulid Nabi katanya kan bid'ah hasanah. Baik, kita tanya. Kita ngalah saja. Ada nggak dalilnya Maulid Nabi? Ada dalilnya Maulid Nabi. Ya, Allah berfirman misalnya dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah, maka hendaklah kalian bergembira. Tuh, kita bergembira dengan rahmat Allah, dan Nabi diutus itu sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin. Maka falyafrahu, kita disuruh bergembira. Iya, ana dalile. Terus Nabi puasa hari Senin. Hari Senin itu hari apanya Nabi? Hari kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka berarti Maulid Nabi itu ada dalilnya. Thayyib. Maulid Nabi ada dalilnya. Kenapa kok kau katakan itu bid'ah? Harusnya kau mengatakan Maulid Nabi itu apa? Sunnah. Tuh, dari sisi situ saja sudah dia bingung. Kenapa kau mengatakan Maulid Nabi bid'ah hasanah? Bid'ah yang baik. Mengonok dalile kok. Harusnya kau lantang mengatakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu sunnah, bukan bid'ah. Harusnya gitu. Dan ada yang gentle ngomong kayak gitu. Maulid Nabi itu sunnah. Tapi kebanyakan orang-orang mengatakan Maulid Nabi itu kalaupun bid'ah, bid'ah hasanah. Seperti yang pernah dikatakan oleh siapa? Ada salah satu tokoh mereka di Mekah dulu, Al-Maliki Al-Hasani. Ya, kalau tidak salah, pokoknya di kitab yang berjudul Mafahim Yajibu Antusahhah. Ya, pemahaman-pemahaman yang wajib untuk diluruskan. Dia mengatakan, ya, fal maulid wa illam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi ahdi sahabah fahiya bid'atun. Fahuwa bid'atun. Adapun maulid, kata dia, meskipun tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di zaman para sahabat, maka itu bid'ah. Walakinnaha hasanah. Tapi itu adalah bid'ah hasanah. Kata dia. Ya, kalau tidak salah namanya Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ya. Itu salah satu tokoh mereka yang ada di Mekah. Ya, sudah meninggal orangnya. Tapi dia punya kitab yang berjudul tadi Mafahim Yajib Antusahhah. Nah, di salah satu ungkapannya tentang maulid dia mengatakan seperti itu. Maulid tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat, maka itu bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Maka kita tanyakan seperti ini. Taib, ada nggak dalilnya maulid? Mereka mengatakan ada dalilnya maulid. Ini. Meskipun pendalilannya ya salah, tapi nggak apa-apa, kita terimalah. Taib, kalau memang ada dalilnya, ngapain kalian katakan itu bid'ah? Paham ya? Taib, ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua, au annad dalil lam yadulla alaihi. Yang kedua, kenapa kok katakan bid'ah? Iya, karena nggak ada dalilnya. Nah, kalau berarti nggak ada dalilnya, ngapain kok lakokno? Ngerti? Ya, jadi bantahnya gitu. Orang-orang yang ngomong ini bid'ah hasanah ini, taib. Ono dalile ta? Ono, Allah berfirman, Nabi bersabda ini. Lapo mbok arani bid'ah nek ngono? Tanggung. Aranono apa? Sunnah. Kalau dia menjawab, oh kau ono dalile. Lapo mbok lakoni? Ngerti ya? Simpelnya kayak gitu. Kemudian kata beliau, Ahlus Sunnah ini kemudian mengatakan, fa in kana qad dalla alaihi fala yasih an yusamma bid'ah bil makna syar'i. Apabila ada dalilnya, maka tidak boleh, tidak sah, tidak benar kalau disebut sebagai bid'ah secara syar'i. Ya kan? Yang mereka inginkan itu bid'ah hasanah, itu bid'ah secara syar'i, bukan bid'ah secara lughawi. Para pegiat bid'ah hasanah yang ngomong ono bid'ah hasanah, yang mereka inginkan apa? Bid'ah secara bahasa atau secara syar'i? Secara syar'i. Mereka ingin melegalkan bid'ah secara syar'i, bukan bid'ah secara bahasa. Maka kalau yang kalian maksud ada dalilnya, maka tidak bisa dikatakan itu bid'ah dengan makna yang syar'i. Li'annahu laisa bid'ah. Karena kalau ada dalilnya secara syar'i, maka harusnya bukan bid'ah, tapi apa? Sunnah. Lidalalati dalil alaihi. Itu dikatakan sunnah karena ada dalil yang menunjukkan akan kebolehan hal itu. Wa illam yakun dalla alaihi.
Tapi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan akan perbuatan tersebut, yang kalian katakan bid'ah hasanah itu, memang tidak ada dalil, fala yasihhu ta'abbud bihi, maka tidak sah beribadah dengan hal tersebut. Li'annal ibadati tauqifiyatun, karena namanya ibadah itu tauqifiyah. Apa sih iling tauqifiyah? Berhenti pada dalil. Wahia alal hadar wal man'i illa lidalilin, yaitu ibadah secara asal hukumnya terlarang dan tercegah illa lidalil, kecuali kalau ada dalilnya. Maka kalau tidak ada dalilnya, kembali kepada hukum asal, yaitu tidak boleh dikerjakan. Nah sekarang balik ke bid'ah itu. Kau melakukan bid'ah ini, amalan ini, ada dalilnya enggak? Tak ono dalili. Balik nang hukum asalnya ibadah. Apa berarti? Tapi ini hasanah. Ya, tapi ini bid'ah hasanah. Ya, ada dalilnya enggak? Enggak ada dalilnya. Bid'ah hasanah ini cuma nama darimu tok. Ya kan, itu cuma penamaan darimu untuk mengcover sesuatu yang buruk, di cover dengan istilah hasanah biar ketok baik. Sudah, itu kata ahlu sunnah tadi. Qala al-mukhalif, ahli bid'ahnya ngomong mana sih an? Kata si ahli bid'ah, al-mushkilatu fi adami fahmika li ma'nal bid'atil hasanah. Masalahnya itu, kau itu tidak paham tentang makna bid'ah hasanah. Wis dijelaskan oleh padahal mau. Tapi tetap dianggap sama ahli bid'ah, kau niku gak paham makna bid'ah hasanah itu. Wadzalika anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Nah, sekarang kita ambil contoh bid'ah hasanah, kata si ahli bid'ah ini. Yaitu Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Fahuwa bihadza yuqarriru anna fid dini bid'atan hasanatan. Lihat Umar, kata si ahli bid'ah. Umar menegaskan bahwa ada bid'ah hasanah fiddin, dalam masalah agama. Kenapa kok dikatakan fiddin? Karena kasusnya Umar ini masalah apa? Jual beli, masalah urusan duniawi atau urusan agama? Apa itu? Sholat taraweh. Ini fiddin, bid'ah dalam masalah agama ini. Fahal taqulu inna Umar mutanaqid. Wani gak kon ngomong Umar iku mencela-menceli. Dibalik saiki. Antum ahlus sunnah ditodong seperti itu. Wani gak antum bilang Umar itu mutanaqid, kontradiksi, karena menganggap adanya bid'ah hasanah. Hadza awwalan. Ini kasus yang pertama, contoh yang pertama. Dikat dulu sama ahlus sunnah. Pertama ojo lanjut ke yang kedua dulu. Ya, jangan lanjut ke yang kedua. Qala an-nasih, kata si ahlu sunnah, qabla an tadhkural amra tsani, sebelum kau menyebutkan contoh yang kedua, maka saya jelaskan dulu, saya bantah dulu tentang kasusnya Umar tadi. Innama wasafahu Umaru ibnul Khattab radhiyallahu anhu bi annahu bid'atun hasanatun huwa mughayirun lima tasifahu bil bid'atil hasanah. Sesungguhnya yang disifati oleh Umar sebagai bid'ah hasanah itu berbeda dengan bid'ah-bid'ah yang kau anggap hasanah. Ngerti maksudnya? Umar mensifati sholat tarawih sebagai bid'ah, itu berbeda dengan amalan-amalanmu yang kau sifati sebagai bid'ah. Saya ulangi. Umar mensifati sholat tarawih sebagai bid'ah hasanah, itu berbeda dengan amalan-amalan bid'ahmu, maulid nabi, mutahlilan, mau sholawatan yang joget-joget, yang kau anggap itu juga sebagai bid'ah hasanah. Bedo kasusnya. Apa bedanya? Ini. Wadzalika anna Umar arada bil bid'atil ma'na lughawi la ma aradtahu wa huwal ma'na syar'i.
Karena yang dimaksud oleh Umar dengan bid'ah hasanah itu adalah bid'ah dengan makna lughawi, bid'ah secara bahasa. Apa bid'ah secara bahasa? Sesuatu yang belum pernah ada yang semisal seperti itu sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Jadi sesuatu kalau yang belum pernah ada yang semisal dengan itu sebelumnya, maka itu bid'ah, pengertian bahasanya. Makanya di sini secara bahasa ini masuk berbagai macam hal. Adzan pakai mikrofon, betul bid'ah. Zaman Nabi adzan pakai mikrofon? Tidak. Maka itu betul dikatakan bid'ah secara bahasa. Meskipun permasalahannya adalah agama. Adzan itu bagian agama bukan? Bagian agama. Ya, betul itu bid'ah, tapi yang diinginkan adalah bid'ah secara bahasa. Karena mikrofon belum pernah ada. Mikrofon di zaman Nabi tahun piro? Ono wallahu alam. Tapi sebelum itu belum pernah ada yang adzan pakai mikrofon. Ya, sebelum ditemukannya mikrofon belum pernah ada yang adzan pakai mikrofon, belum ada. Ya. Maka betul kalau itu dikatakan bid'ah secara syar'i. Antum gak ngikuti. Makanya tak pancing ngono mau. Berbeda dengan engkau, kata si Ahlussunnah, berbeda dengan ente. Ente menginginkan bid'ah secara syar'i, bukan secara lughawi. Qalal mukhalif, kata ahli bid'ah, kaif? Ya apa sih? Bagaimana maksudmu itu? Kaifa? Alladzi aradahu Umaru huwa alladzi aradtuhu tamaman. Yang dimaksud sama Umar podo ambek sing tak maksud, tamaman, persis sempurna. Ya, yang aku maksud bid'ah hasanah itu juga yang dimaksud oleh Umar sebagai bid'ah hasanah. Saya ngeyel lagi yang bid'ah ini. Wa dzalika anna Umar ibn al-Khattabi atlaqa hadzal wasf ala salati tarawih jama'atan wa hiya ibadatun. Kenapa saya katakan demikian? Karena Umar ibn al-Khattab memutlakkan sifat bid'ah atas salat tarawih. Umar ketika mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu dalam kasus sholat taraweh berjamaah. Dan sholat taraweh berjamaah itu ibadah bukan? Ibadah. Podo yang aku lakukan ini maulid Nabi ini ibadah bukan? Ibadah. Tuh. Paham syubhatnya di sini? Ini sebagian orang iya yo. Berarti boleh bid'ah dalam masalah ibadah itu. Ya, jadi ada sebagian orang yang gagal paham kalau dalam urusan duniawi bid'ah yang hasanah itu hanya dalam urusan duniawi saja. Kayak misalnya telepon, terus alat transportasi, itu bid'ah. Tapi kan itu bukan urusan agama, itu kan itu urusan duniawi itu. Ya enggak? Itu kan urusan duniawi. Tapi kalau bid'ah dalam urusan agama, nah, ini yang nggak boleh kata dia. Nggak, ini keliru. Perinciannya nggak seperti itu. Karena kalau kita nanti ditembak sama mereka, ditodong sama mereka, nah, mikrofon ini kalian pakai buat ibadah, ngimami sholat ini. Iya kan? Nah, bid'ah juga dong berarti, kan dalam urusan agama ini. Bingung juga jawabnya, iya ya. Ini kesalahan sebagian Ahlussunnah, kita kritik. Ya, karena mereka menganggap bid'ah yang boleh itu cuman bid'ah duniawi. Keliru. Enggak. Bid'ah dalam urusan ibadah itu iya dibolehkan selama memenuhi berapa syarat? 2 syarat. Disebut dengan sunnah apa kemarin? Tarkiyah. Ya, selama memenuhi 2 syarat ini. Yaitu yang diistilahkan dengan sunnah tarkiyah. Nanti kalau ini bisa murojaah lagi di kajian kita. Nah, kembali ke sini. Maka kata si ahli bid'ah ini, kesimpulannya dia mengatakan, apa yang dikatakan oleh Umar itu persis seperti yang aku katakan. Umar mengatakan sholat taraweh berjamaah itu bid'ah hasanah. Demikian juga aku mengatakan bahwa amalanku ini seperti maulid misalnya, itu juga bid'ah hasanah. Karena sholat taraweh itu ibadah,
Demikian juga apa yang saya lakukan ini juga ibadah. Qala an-nasih, maka kata ahlu sunnah, hadza yu'akkid anna Umar arada bil bid'atil makna lughawi. Ini semakin menguatkan bahwa memang yang dimaksud Umar adalah bid'ah secara bahasa. Ya, pernyataanmu barusan itu bumerang buat engkau. Justru kau semakin menjelaskan bahwa memang yang dimaksud sama Umar bukan bid'ah secara syar'i, tapi bid'ah secara lughawi, secara bahasa. Lal makna syar'i li anna ma atlaqa alaihi annahu bid'ah huwa thabitun ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dikatakan Umar sebagai bid'ah itu ada dalilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh, salat tarawih ada dalilnya enggak? Dari Nabi. Ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Umar tetap mengatakan bid'ah? Iya, secara apa? Secara bahasa sah kalau mengatakan bid'ah secara bahasa. Kecuali kalau Umar mengatakan itu bid'ah secara syar'i, baru kita bantah pakai pertanyaan tadi. Loh Umar, wahai Umar, kalau kita bisa ngomong sama Umar, kita katakan wahai Umar, kan sholat tarawih ini ada dalilnya dari Nabi. Kok antum bilang bid'ah secara syar'i? Harusnya antum mengatakan bid'ah secara bahasa. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu li sababin wa huwa khasyata an tuftarat ayyuftarat thumma lamma zala hadha sababu raja'a Umar wa ahya hadhihi sunnata. Salat tarawih yang dikatakan Umar sebagai sebaik-baik bid'ah itu ada dalilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengerjakan salat tarawih itu. Cuman Nabi tinggalkan. Ya, cuman setelah itu ditinggalkan sama Nabi karena ada dorongan motivasinya. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Iya, takut khawatir kalau Nabi mengerjakannya terus, sholat tarawih ini nanti diwajibkan. Nah, ketika Nabi wafat, maka kekhawatirannya itu masih ada atau sudah hilang? Sudah hilang. Maka kemudian Umar mengembalikan sunnah yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi, dihidupkan lagi sama Umar ibnu Khattab. Maka sholat tarawih itu sunnah secara syar'i karena ada dalil. Ada nggak? Ada dalilnya. Maka tidak boleh kita katakan bid'ah secara syar'i ya. Kita katakan sholat tarawih sunnah atau bid'ah secara syar'i? Sunnah, karena ada dalil. Sedangkan secara lughawi sholat tarawih itu apa? Secara bahasa bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena baru pertama kali Umar khalifah, baru pertama kali Umar yang mengerjakan sholat tarawih secara besar-besaran. Nah, di zaman Nabi sholat tarawih, di zaman Abu Bakar sholat tarawih ada, tapi dewe-dewe terus mencar-mencar gitu loh. Tapi baru pertama di zaman Umar ibn Khattab sholat tarawih dilakukan dengan besar-besaran. Dikumpul kabeh kaum muslimin, sholat di bawah satu imam, dipimpin satu imam. Siapa nama imamnya? Ubay bin Ka'ab. Ya. Nah, peristiwa ini baru terjadi di zaman siapa? Umar. Belum pernah terjadi di zaman sebelum Umar. Berarti ini secara bahasa namanya apa tadi? Bid'ah. Ngerti jemaah? Secara bahasa berarti namanya bid'ah. Tapi kalau secara syar'i itu sunnah karena ada dalil, ada pendahulunya. Qala al-mukhalif, kata si ahli bid'ah, baqiya amrun tsanin. Oh ya sudah, kalau gitu sekarang masalah yang kedua. Koyoke masalah pertama iki yo wis gak iso jawab maneh deh. Semingkem cep deh. Cuman ya gitu. Tetap kekeh ya. Makanya benar kata Sufyan Ats-Tsauri, iblis lebih cinta kepada pelaku bid'ah. Soalnya ini angel tobaté. Al mukhalif,
Baik, sekarang ahli bid'ah berkata lagi. Sekarang masalah yang kedua, contoh yang kedua. Atau ya, masalah yang kedua. Wa huwa annahu la yasih ayyuqala bi annal ibadati tauqifiyatun 'alal itlaq. Kata dia, enggak boleh mengatakan ibadah itu tauqifiyah secara mutlak. Ibadah itu harus ada dalilnya secara mutlak. Ini kata dia enggak boleh, enggak sah, enggak benar. Faman ahdatha ibadatan jadidatan fahiya sahihatun. Barang siapa yang memunculkan ibadah yang baru, ibadah anyar, maka itu boleh, benar kata dia. Masih ono dalile di karang-karang dhewe, kata dia boleh. Li annaha bid'atun hasanah. Karena itu adalah bid'ah hasanah. Nih, makanya ahli bid'ah ini kalau semakin dibuka pintu bolehnya bid'ah hasanah, akhirnya semakin liar. Iya, semakin liar. Karena mereka menganggap yang penting tujuannya apa? Hasanah, baik. Lihat solawat sing kayak konser itu. Mereka menganggap klaimnya apa? Bid'ah hasanah juga. Yang mengingkari solawat yang joget-joget itu juga pegiat bid'ah hasanah juga loh. Salamu dewe itu. Salamu sendiri membuka pintu bid'ah hasanah, sehingga orang-orang akhirnya bermudah-mudahan untuk melakukan kreasi ibadah-ibadah yang baru yang tidak ada dalilnya. Engkau newes kebablasan, baru sing iki kepanasan. Lho kon sing buka lawange kok. Ngerti maksudnya? Kau yang membuka pintu fitnah itu dengan mengatakan bolehnya bid'ah hasanah. Nah, ini bolehnya bid'ah hasanah ini apa ketentuannya? Ayo. Apa ketentuan bolehnya bid'ah hasanah? Yang solawat joget-joget itu mereka berhujah juga. Yang saya lakukan ini adalah bid'ah hasanah. Kok kau ingkari? Iya, diingkari mek koncoe dhewe. Yang juga sama-sama menegaskan adanya bid'ah hasanah. Ngikutin ndak antum itu? Iya, diingkari juga sendiri ambek konco-koncoe. Nggak tahu masalah karena mungkin gak dijak lah, ya gak diundang lah, atau kurang rame. Iya, karena kalau kita lihat kok solawat yang kayak konser, ada lampu-lampu diskonya, bahkan sekarang ada DJ-nya ya. Iya, kok ini tambah rame, kepanasan sing iki. Iya, kepanasan. Akhirnya mengatakan ini solawat gak bener, ini solawat bid'ah. Yang solawat kayak tadi, konser-konser tadi itu, joget-joget, sama hujahnya mereka, ini bid'ah hasanah juga. Nah, inilah kalau pintu bid'ah itu dibuka, maka berbagai kemungkaran-kemungkaran akan masuk. Makanya tadi dia mengatakan ibadah jangan dikatakan harus berhenti pada dalil. Boleh beribadah tanpa dalil. Ya boleh mengarang-arang suatu ibadah yang baru. Karena itu adalah bentuk bid'ah hasanah. Saya sholat duhur nanti 5 rakaat. Hasanah. Baik. Niat saya baik. Ya kan? Sholat isinya apa? Saya di rakaat kelima ini emang baca apa? Nyanyi. Baca apa? Al-Fatihah. Ya kan? Terus setelah itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, memuji Allah. Ruku' subhana rabbiyal azim, ya, mengagungkan, mensucikan Allah. Kemudian sujud subhana rabbiyal a'la, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk di antara dua sujud, rabbil firli. Itu kalimat baik atau buruk? Baik, bid'ah hasanah. Tuh. Ini juga bantahan buat yang berdalil, pakai dalil martabak itu, tahu kan? Maulid Nabi itu kan isinya membaca sirah, solawat, kemudian kajian, ya, kemudian apa lagi, bacaan Quran, sedekah, ya kan, ini dikumpulkan menjadi satu, namanya Maulid Nabi. Martabai sini apa? Endok hukumnya apa? Halal. Apa mana? Daging halal, bawang pre halal, micin halal, garam apa, itu dicampur jadi satu martabak. Martabaknya apa? Halal. Sama ini maulid juga gitu. Baca sirah hukumnya apa?
Boleh maca sirah. Sholawat hukumnya apa? Sama tadi kasih itu. Sholat 5 rakaat. Sholat rakaat kelima. Rakaat kelima isinya apa? Baca Al-Fatihah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Subhana rabbiyal a'la, Rabbighfirli. Ini kalimat-kalimat baik atau buruk? Baik. Dijadikan satu namanya rakaat kelima. Hasanah. Ya. Oh, enggak beda karena ini ada dalilnya tuh kan. Akhirnya dia bikin rumusan-rumusan sendiri. Karena dia sudah pertama kali membuka pintu bid'ah hasanah, tapi orang lain ingin membuat bid'ah hasanah, dilarang ambil DE. Paham maksudnya? Iya. Loh, kau yang membuka pintu bid'ah hasanah lebar-lebar itu kau. Kok kontok sing oleh melbu? Gitu loh. Kok kau tok yang boleh masuk bid'ah hasanah? Orang lain membuat bid'ah hasanah kok gak boleh? Ya. Akhirnya gak ketemu kekiran karpe dhewe. Maka ahlu sunnah menutup gak ono bid'ah hasanah itu. Kullu bid'atin dolalah. Apa yang kau anggap itu sebagai bid'ah hasanah, sejatinya itu cuman istilah bahasa untuk menunjukkan sesuatu yang memang belum ada di zaman Nabi SAW. Namun dalilnya ada di zaman Nabi SAW. Itu. Baik, ini penjelasan beliau atau jawaban dari ahlu sunnah terhadap perkataan yang mengatakan bahwa ibadah itu tidak boleh dikatakan tauqifiyah. Ini penjelasan beliau lumayan panjang ini, sampai 2 halaman ini. Ya, satu halaman setengah. Sebelum sebenarnya enggak sih, bisa sih, cukup waktunya. Cuman kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Tanggungin. Qala an-nasih, ahlu sunnah berkata, hadhihi zallatun kabiratun wa hafwatun syani'atun lam yasbikha ilaiha ahadun. Ucapanmu tadi yang mengatakan bahwa tidak boleh mengatakan ibadah harus tauqifiyah, boleh memunculkan ibadah-ibadah baru sebagai alasan itu bid'ah hasanah, itu adalah kekeliruan yang besar. Itu adalah kelancangan yang sangat keji. Tidak ada seorang pun yang mendahuluimu mengucapkan seperti itu. Artinya kau nggak punya salaf. Siapa salafmu yang mengatakan seperti itu? Nggak ada. Hatta ulama-ulama panutannya nggak ada yang berani ngomong lancang seperti ini. Terang-terangan mengatakan boleh memunculkan ibadah baru meskipun nggak ada dalilnya. Wal adillatu wal ijma'u ala khilafi hadzal qaul. Dalil-dalil kemudian ijma' semuanya menyelisihi pendapatmu tadi yang mengatakan ibadah nggak harus tauqifiyah. Subhanallah, maha suci Allah. Ayasihhu ayyuqala innal ibadati laysat tauqifiyatan alal itlaq. Ya, maha suci Allah. Apakah boleh dikatakan bahwa ibadah itu nggak harus tauqifiyah, nggak harus berhenti pada dalil secara mutlak? Innahu lam yakul bihadza hatta al ulamaul qailuna bi anna fid dini bid'atan hasanatan. Tidak ada yang mengucapkan seperti itu. Bahkan ulama-ulama yang membolehkan atau istilahnya berpendapat adanya bid'ah hasanah, iku gak wani ngomong kok ngono. Tahu ya? Ulama-ulama yang dijadikan panutan sama dia, seperti Imam Syafi'i kan katanya membagi bid'ah menjadi 2. Padahal tetap itu sudah pernah kita bahas. Bid'ah yang terpuji maksudnya Imam Syafi'i bid'ah secara apa juga? Bahasa juga. Hatta ulama-ulama panutannya sekalipun yang berpendapat adanya bid'ah hasanah itu nggak berani ngomong seperti tadi, yaitu bolehnya mengarang-arang ibadah baru meskipun tidak ada dalil. Ya, nggak berani mengatakan ibadah itu nggak harus tauqifiyah.
Tidak ada yang berani mengatakan seperti itu. Li'annahum la yashra'una ibadatan illa bidalilin. Karena semua ulama-ulama tersebut, yakni ulama yang berpendapat adanya bid'ah hasanah, mereka tetap mengatakan bahwa ibadah itu tidak boleh disyariatkan, dikerjakan kecuali ada dalil. Li ajli hadza qala al-Haytami asy-Syafi'i. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Haytami yang bermadzhab Syafi'i, dia mengatakan innal khilafa bainal qailina bi anna fid dini bid'atan hasanatan wa annal bid'a kullaha dhalalatun khilafun lafzi. Sesungguhnya perbedaan ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah dan ulama yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, kullu bid'atin dhalalah, itu cuman perbedaan lafal. Hanya perbedaan lafal saja, tapi kalau diperinci sebenarnya mereka sepakat. Karena mereka yang berpendapat bahwa adanya bid'ah hasanah, itu yang mereka maksud adalah bid'ah secara apa? Bahasa. Tapi bid'ah secara syar'i, mereka sama-sama sepakat kullu bid'atin dhalalah. Nah, ahli bid'ah ini ngelihat tekon jobo itu. Imam Syafi'i berpendapat al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu dua. Ada bid'ah mahmudah dan ada bid'ah madzmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Oh, itu berarti Imam Syafi'i ini membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Duh, delok dohirnya tok. Coba didalami lagi itu ucapan Imam Syafi'i itu. Gak ada Imam Syafi'i membolehkan bid'ah-bid'ah sampai mengatakan seperti ini, boleh mengarang-arang ibadah yang baru meskipun gak ada dalilnya. Gak ada. Maka sekali lagi kata beliau, perbedaan ulama antara yang berpendapat adanya bid'ah hasanah dengan yang berpendapat tidak ada bid'ah hasanah, ini cuma perbedaan lafal, perbedaan dohir saja. Tapi kalau dipreteli dalemannya, ya podo, mereka sebenarnya sepakat di atas konsep yang sama tentang bid'ah. Bahwa bid'ah di dalam agama itu semuanya dhalalah, semuanya sesat. Wa kalamuhu sahihun fil jumlah. Kata si Ahlus Sunnah, ucapan Imam Al-Haytami tadi itu benar. Secara global itu benar. Li anna kullal ulama la yujawizuna ibadatan illa bidalil. Karena semua ulama tidak memperbolehkan ibadah kecuali dengan dalil. Semua ulama, baik yang pro bid'ah hasanah ataupun yang anti bid'ah hasanah. Wa in kanu qad yakhtalifuna fi tanzilil adillati 'alal waqai'. Meskipun mereka berbeda pendapat tentang rincian perintilan-perintilan hukumnya. Paham ya maksudnya ya? Jadi para ulama ini, baik yang pro bid'ah hasanah ataupun yang anti sama bid'ah hasanah, mereka ini kan sepakat di atas konsep yang sama. Cuman mereka beda ini saja. Yang satu membolehkan bid'ah hasanah dari sisi bahasa, yang satu tidak mengatakan demikian untuk menutup pintu bid'ah hasanah itu. Nah, meskipun demikian, mereka ketika menerapkan bid'ah ini kepada kasus ini, dan kasus ini, itu terkadang mereka khilaf. Seperti tadi contohnya badal umroh. Sebagian mengatakan badal umroh bid'ah, sebagian enggak bid'ah. Mereka sama-sama memiliki konsep bid'ah yang sama, bahwasanya semua bid'ah di dalam agama itu dhalalah. Tapi penerapan kasus-kasusnya ini kembali kepada ijtihad ulamanya tadi, yang menganggap badal umroh itu bid'ah karena mereka tidak mendapati dalil akan hal tersebut yang sharih, yang terang dari Nabi SAW. Adanya dalil tentang badal apa? Haji. Badal umroh secara khusus nggak ada. Adapun yang menganggap bolehnya badal umroh, yang menganggap tidak bid'ahnya badal umroh, karena mereka mengkiaskan umroh dengan
Dengan haji. Jadi ini hanya ikhtilaf masalah rincian, tapi konsepnya mereka sepakat bahwa ibadah harus dengan apa? Dalil. Ya, ibadah harus dengan dalil. Makanya tadi dalilnya apa yang membolehkan badal umroh? Tetap ada dalilnya kan? Tetap ada dalilnya, yaitu badal haji, yaitu dengan metode qiyas. Tetap harus ada dalil. Nggak ada pendapat ketiga mengatakan boleh badal umroh. Terus apa dalilnya? Kau nok dalile, pokoknya oleh wae. Ya, seplakai ono ulama kayak gitu. Apa dalile? Nggak ada dalil. Ya, lakonono wae. Ya, sampai ada yang bilang maulid itu nggak perlu dalil, cukup cinta saja. Ngomongnya kepepet. Kembali kata beliau, wa aidan qad yakhtalifuna fi tariqati ta'amul ma'al adillah. Karena memang juga para ulama mereka berbeda-beda dalam metode menerapkan dalilnya. Ya. Sebagian ulama mungkin menganggap dalil yang dia terima itu dipandang sebagai hadis yang sahih. Sedangkan ulama yang lain menganggap itu hadis dhaif. Imam Malik itu dulu pernah membid'ahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Pernah beliau membid'ahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ulama-ulama yang lain enggak puasa 6 hari di bulan Syawal, enggak bid'ah. Loh, kok berbeda pendapat? Iya, ini karena para ulama berbeda-beda dalam menerima dalil. Kita husnudzon kepada para ulama. Mungkin Imam Malik mendapatkan hadisnya tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annahu siyamud dahr. Ya, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun. Mungkin Imam Malik mendapatkan hadis tersebut dari jalur yang dhaif. Ya kan? Karena namanya hadis kan jalurnya biasanya apa cuma satu tok. Ada yang satu tok, hadis ahad. Tapi kan bisa juga jalurnya banyak. Mungkin yang didapatkan ini kita mungkin ya kita nggak tahu apa alasannya. Tapi bisa kita husnudzon, kita cari udzur kepada mereka, bisa jadi beliau mendapatkan dalil dari jalur yang dhaif. Sehingga beliau tidak beramal dengan dalil tersebut, namanya hadis dhaif, tidak bisa diamalkan. Maka beliau menghukumi puasa 6 hari bulan Syawal itu bid'ah karena dalilnya dhaif. Ada dalil lain yang sahih belum sampai kepada beliau. Nah, ini perbedaan seperti ini bukan berarti para ulama nggak punya pakem tentang bid'ah. Imam Malik mengatakan bid'ah, imam ini mengatakan nggak bid'ah. Oh, berarti memang para ulama ini nggak punya pakem untuk menghukumi sesuatu bid'ah atau tidak. Tidak. Mereka punya konsep, mereka punya rumus, tapi rinciannya itu yang berbeda. Kemudian kata beliau, faminhum man yuwassi' fil istidlali bil qiyasi wal umum wa hakadha. Karena di antara sebagian ulama ada yang mereka ini berdalil dengan qiyas. Ya, mereka ini mudah untuk menerima dalil qiyas. Ada yang ketat dalam menerima dalil qiyas, tidak sembarangan iki dikiasno iki dikiasno iki. Ana kasih contoh. Dan ini pembahasan tentang tankihul manat yang tadi sempat kita singgung. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang Arab Badui. Dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, aku binasa, hancur aku. Ya, fama kata Nabi, ada apa engkau ini? Apa gerangan yang kau lakukan? Dia mengatakan, ya aku binasa, waqa'tu ala ahli fi Ramadan. Aku menggauli istriku ketika puasa di bulan Ramadan. Pernah tahu hadis ini ya? Maka Nabi SAW memerintahkan fa'atik raqabah. Maka bebaskan seorang budak. Nggak bisa. Terus apa kedua? Puasa. Oh 2 bulan. Ya syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau nggak bisa yang ketiga, piro?
Ojo korupsi loh. Berapa? Sittina miskina, 60 orang miskin. Perhatikan di sini. Maka para ulama mengambil beberapa kalimat-kalimat dalam hadis itu yang menjadi kunci untuk menentukan hukum. Arab Badui. Apa selain Arab Badui hukumnya berbeda? Sama saja. Baik Arab Badui ataupun orang biasa, tetap mereka terkena mukallaf, terbebani dengan hukum syariat. Syariat itu apakah dibedakan antara Arab Badui atau selain? Enggak, sama. Kemudian dia menggauli istrinya. Baik, secara asal menggauli istri hukumnya apa? Boleh, mubah di bulan Ramadan. Nah, ini yang jadi masalah. Di bulan Ramadan. Makanya hukumnya jadi terlarang gara-gara dilakukannya ketika puasa di bulan Ramadan, siang hari di bulan Ramadan. Baik. Dikiaskan mangan. Ya, makan, minum. Hukumnya apa? Ini di luar bulan Ramadan. Boleh kan? Ya. Minum, makan minum di bulan Ramadan. Hukumnya apa? Enggak boleh. Maka dikiaskan makan dan minum di bulan Ramadan, hukumannya sama seperti menggauli istri di bulan Ramadan. Yaitu tadi, harus membebaskan budak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu kasih makan 60 orang miskin. Kasusnya apa? Minum, bukan menggauli istri. Dikiaskan. Ada ulama-ulama yang modelnya kayak gitu, dikiaskan. Tapi ada ulama-ulama yang ketat dalam masalah kias. Oh enggak, beda ini kasusnya. Ya, ini bukan kasus hanya sekedar makan dan minum. Maka nggak bisa dikiaskan. Makan dan minum dikiaskan dengan berjima, berhubungan. Nah makanya rincian hukumnya nanti jadi beda. Yang satu mengatakan orang yang mokel harus dihukum seperti orang yang menggauli istri. Kafaratnya itu seperti orang yang menggauli istri. Sedangkan yang lain mengatakan enggak. Yang mokelnya makan dan minum itu tidak kafarat. Ya, tidak ada kafarat kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membatalkan puasanya dengan berhubungan, maka dia membayar kafarat tadi, bebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Lah terus kalau misalnya ada suami istri lagi puasa, tahu-tahu syahwat mereka bergejolak, kopong, terbakar mereka syahwat. Ketika mau berhubungan, maka kata si istri, mas jangan mas, nanti kita kena kafarat. Oh iya ya. Tapi opo iki wis gak iso iki. YTTA yang tahu-tahu aja itu. Ya gak iso iki pisan iki. Kata istrinya, "Ngene Mas. Kene mangan dhisik ae." Ya, kita makan dulu. Jadi mokelnya itu jadi batalkan puasanya itu dengan mokel dulu, makan minum dulu, nek wis mari baru kita lanjutkan. Ya Pak, kena kafarat enggak ini? Udah double karena ngakali syariat dia. Tetap kena kafarat jemaah. Kenapa gitu? Karena yang dihitung apanya? Yang dihitung apanya? Padahal dia itu membatalkan puasanya bukan dengan berhubungan, tapi dengan makan minum. Tapi tetap dia dikatakan membatalkan puasanya dengan berhubungan. Karena yang dilihat apanya? Niat. Innamal a'mal binniyat. Oh, nek ngono anu Mas, safar Mas. Oh no, safar Mas ya. Ya kan Allah mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Ada yang nanya ya?
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.